Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kita kembali bertemu melalui renungan harian ini. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes melalui nats ini hendak meneguhkan iman jemaat akan siapa itu Yesus Kristus. Karena pada saat itu orang-orang ada yang ragu tentang ketuhanan Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes hendak menyampaikan kepada orang-orang percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oleh karena itu, Yohanes hendak meyakinkan para pembaca bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah Mesias akan memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita, yang pertama, jangan ada yang meragukan ketuhanan Yesus. Yang kedua, nats ini mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita ini bersinar dan menjadi terang bagi semua orang. Hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hanya berdoa, beribadah, aktif dalam pelayanan, tetapi hidup dengan benar dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam dunia pekerjaan kita, sekolah, hubungan dengan sesama, dan dalam semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Menghidupi firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan akan membuat hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus ke jalan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, agar hidup kita menjadi terang, maka taatilah perintah Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Marilah kita membangun kehidupan yang terang, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah terang melalui sikap dan perbuatan serta perkataan kita, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah, tempat pekerjaan, di gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang datang ke dunia, supaya hidup kami Bapa menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Kuatkan kami Bapa, pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami, dimulai dari keluarga kami, lingkungan tempat tinggal kami, di mana kami bekerja, maupun di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di sorga, jemaat-Mu memiliki banyak profesi, beragam profesi dan pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap profesi dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu, agar anggota jemaat-Mu ya Tuhan boleh hidup makmur dan sejahtera. Bapa di sorga, kami mendoakan keluarga-keluarga dari jemaat-Mu
yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan mereka. Bapa di sorga, biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang harus terpaksa pisah rumah. Biarlah mereka Tuhan tetap menjalin komunikasi yang baik, tetap harmonis, dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, apabila ada jemaat-Mu Bapa yang memiliki usaha, tolong Tuhan, Engkaulah yang membukakan jalan dan peluang bagi setiap anggota jemaat-Mu Tuhan untuk memajukan karir mereka di pekerjaan mereka masing-masing, dan juga memajukan usahanya Bapa, supaya di tahun 2005 ini Bapa, kehidupan perjalanan usaha dari anggota jemaat-Mu Bapa boleh semakin meningkat. Bapa di sorga, di tengah-tengah persoalan ekonomi, kesulitan-kesulitan ekonomi yang kami hadapi di tahun 2025 ini, Bapa, ingatkanlah kami anggota jemaat-Mu untuk lebih berhikmat memakai gaji atau penghasilan yang kami terima. Kami belajar untuk hidup hemat, rajin menabung, dan biarlah Tuhan kami menjauhkan diri dari hidup yang boros atau berfoya-foya. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap anggota jemaat-Mu untuk menjauhkan diri dari sikap malas, berleha-leha, terlebih putus asa. Terkhusus Bapa untuk pemuda-pemudi dan remaja, Engkaulah Tuhan memberikan roh kerajinan supaya mereka tidak jatuh ke dalam sikap malas, berleha-leha di masa mudanya, karena masa depan masih jauh dan butuh perjuangan Bapa. Bapa di sorga, tolong ajari dan ingatkan kami untuk senantiasa hidup bersyukur akan apapun yang kami miliki. Tuhan, ajar kami untuk berterima kasih, dan ajar kami Bapa untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Terlebih, pakai kami untuk mengasihi, membantu orang-orang yang dalam keadaan susah. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan atau memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan semangat. Biarlah Engkau Tuhan menyertai kami dan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.